Ya, halo pemirsa, jumpa kembali dalam The Central Bank. Saya Kania Sutisnawinata dan pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, untuk membahas mengenai prospek dan tantangan industri syariah. Halo Pak Peri. Halo. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami dalam The Central Bank. Saya langsung to the point saja nih Pak Peri, bahwa dalam waktu dekat ini akan ada sekitar 50 gubernur bank sentral dunia yang akan berkumpul di Surabaya dalam wadah kerjasama Organisasi of Islamic Cooperation. Apa agenda dari pertemuan ini Pak Peri? Tahun 2009 itu memang para gubernur bank sentral di OIC memang sepakat untuk memperkuat bagaimana keuangan perbankan syariah ini di dalam berpartisipasi mengembangkan ekonomi dan keuangan. Yang kita lakukan di Surabaya, kita tahun ini adalah hosting yang ke-6. Agenda utamanya memang dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor keuangan, kita akan fokus kepada beberapa aspek. Satu adalah bagaimana memperkuat kebijakan makroprudensial di sektor keuangan khususnya perbankan. Bagaimana kita menggunakan berbagai instrumen makroprudensial, misalnya financing to ratio untuk menggerakkan pembiayaan di sektor keuangan syariah, maupun juga memperkuat berbagai kebijakan di dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan. Agenda yang lain adalah bagaimana kita mengembangkan financial deepening, termasuk juga financial inclusion. Yang akan kita angkat adalah bagaimana zakat dan wakaf ini bisa kita mobilisasi dengan prinsip-prinsip yang best practice untuk digunakan dalam pengembangan keuangan maupun ekonomi keuangan syariah. Nah, ini adalah agenda utama di dalam pertemuan gubernur-gubernur Bank Sentral OIC yang ke-6. Bank Indonesia menggunakan event ini sekaligus untuk menunjukkan komitmen dari Bank Indonesia di dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan Indonesia. Kita mempunyai visi untuk Indonesia ini sebagai pusat ekonomi dan keuangan global. Perkembangannya sejauh ini seperti apa di Indonesia? Di Indonesia, alhamdulillah, sejak tahun 2008, pengembangan perbankan dan keuangan syariah itu semakin maju. Sebagai contoh, sekarang ada sekitar 12 bank syariah, kemudian ada sekitar 40-an unit usaha syariah, dengan kantor yang memang sekarang itu hampir 3.000 kantor. Kemudian dari sisi mobilisasi dana, dari sisi financingnya juga terus meningkat. Bahkan pada tahun 2008-2009 pada saat krisis, pengembangan perbankan syariah lebih maju. Memang kalau kita lihat market share-nya masih sekitar 5%. Tapi kalau dibandingkan tahun 2008 itu sudah mengalami peningkatan mungkin hampir 2 atau 3 kali lipat gitu ya. Seperti itu. Nah, kita ingin memperkuat ini bagaimana perbankan keuangan syariah dengan membahas mengenai berbagai produk keuangan syariah, termasuk juga tadi dalam workshop dalam rangka governor meeting of OIC, yaitu memperkuat makroprudensial, memperkuat bagaimana prinsip-prinsip pengawasan maupun juga financial inclusion di dalam keuangan syariah. Ini satu series kegiatan. Series kegiatan yang kedua adalah bagaimana seperti tadi memobilisasi zakat maupun wakaf sebagai sumber dana keuangan maupun kegiatan ekonomi. Ini menarik sekali karena belum ada core principle atau best practice di dalam pengelolaan zakat. Bagaimana kemudian institusi zakat, apakah yang terkait dengan badan amil zakat itu sebagainya, bagaimana pengelolaan yang baik, bagaimana kemudian mengelola untuk orang-orang yang kemudian akan membayar zakat, bagaimana kemudian menyalurkan zakat. Nah, penting ini akan working group sudah mempersiapkan di dalam governor meeting, nanti akan disepakati rencana untuk adopsi ini. Berdasarkan apa Pak? Artinya kemudian untuk mencapai atau memetakan core prinsipal yang nanti akan disepakati. Jadi tujuan akhirnya adalah ini, ada inisiatif begitu yang nanti akan dihasilkan begitu dari pertemuan ini. Itu dari
pengalaman-pengalaman di negara lain gitu. Betul. Misalnya, seberapa berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia? Nah, ini memang ada beberapa variasi. Kalau memang praktek-praktek norma-normanya kan sudah ada garisnya sesuai dengan syariah sudah ada. Tapi praktek di dalam manajemen pengelolaan zakatnya ini yang berbeda-beda. Bagaimana suatu badan amil zakat harus memberikan suatu guidance bagi para muzaki yang akan membayar zakat. Bagaimana mereka kemudian outreach, bagaimana mereka mengelola dananya, sampai accountingnya, sampai kemudian transparansi untuk pengelolaannya, bagaimana mereka mengelola program ini. Kita sudah mengadakan pertemuan dengan berbagai negara, kita lihat best practice-nya seperti apa. Dengan best practice ini orang akan semakin percaya bahwa zakat maupun wakaf yang diserahkan kepada badan amil zakat itu betul-betul untuk pengembangan ekonomi maupun keumatan. Sehingga kemudian diharapkan ini bisa memobilisasi lebih banyak zakat maupun wakaf. Coba bayangkan kalau 3% saja dari penduduk muslim, artinya dari penduduk muslim itu membayar 3% dari penghasilannya, itu bisa 270 triliun. Sekarang baru. Jadi ini yang dikejar hanya zakat profesi atau zakat-zakat yang lain? Semua jenis zakat. Semua jenis apakah zakat profesi, zakat kemudian pertanian, zakat perdagangan, maupun berbagai jenis zakat. Sehingga maksud kita adalah dengan best practice ini, kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi, sehingga orang tidak akan segan untuk membayar zakat, karena memang zakat akan betul-betul dikelola. Tadi, best practice. Oke, Pak Peri mengatakan potensinya sebesar itu, 270 triliun. Pada kenyataannya yang bisa terkumpul sejauh sekarang ini? baru 2,7 triliun. Baru 2,7 dari 270. Less than 2%. Apa kendalanya, Pak? Ya tentu saja, kan sekali lagi berbagai pengelolaan dari badan amil zakat memang bervariasi. Ada yang sudah advance, ada yang memang mereka sudah lembaganya sudah bagus, orang-orangnya juga profesional, bagi mereka menginovasi suatu kegiatan untuk penyaluran zakat maupun pengelolaan zakatnya itu sudah advance, tapi juga banyak juga yang masih tradisional. Sehingga dengan suatu best practice ini kita harapkan memang ini orang tidak segan-segan lagi kalau membayar zakat kepada suatu badan amil zakat yang memang sudah menunjukkan best practice-nya tadi. Gitu. Oke. Baik, boleh kita berhenti di situ dulu, Pak Peri, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, The Central Bank akan segera kembali selesai pariwara berikut ini. Menguak kisah bisnis kelas menengah di Amerika, mengintip strategi jitu yang mampu meraup jutaan dolar. Minggu ini dalam Enterprise, Ethan Allen, perusahaan furnitur yang memiliki lebih dari 300 cabang di Amerika. If you look at our leadership principles, the most important one there is the concept of justice. Simak strategi CEO Farouk Katwari membawa Ethan Allen bangkit dari resesi. Enterprise, Jumat pukul 6:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. Pekan ini di Platino, melihat kemewahan di atas perairan Jakarta. Ya, transportasi berkelas yang memiliki nilai dan potensi luar biasa. Lihat pula sisi bisnis dan industrinya di Indonesia. Yeah, people are ready to spend about $750,000, like I said, $750,000 to $1.5 million on their first boat. On their first boat, on their first new boat. Yeah. Platino, Jumat pukul 7:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. Pagi menjadi awal langkah bisnis Anda. Bangkitkan semangat dan harapan untuk memulai hari. Matangkan rencana dan langkah aksi. Tetapkan keputusan dengan pertimbangan pasti. Pemandu setiap keputusan bisnis Anda sepanjang hari. Spirit Business. Senin sampai Jumat, pukul 6, 7, dan 8 pagi. Di Bloomberg TV Indonesia. Setiap hari, waktu terasa cepat, data bergerak, fakta akurat. Kami menyajikan berita terpilih
merangkai fakta jadi berita, mengolah data jadi bermakna. Ekonomi, pahami hari ini untuk menentukan langkah bisnis esok hari. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan The Central Bank, masih bersama dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Pak Peri, kita lanjutkan, Pak. Ya. Tadi sudah disebutkan dua kegiatan yang akan menjadi bagian dari ISEF ini. Ada dua kegiatan lainnya, yaitu? Ya, dua kelompok kegiatan yang lain adalah yang ketiga. Yang pertama tadi penguatan perbankan keuangan syariah, yang kedua mobilisasi wakaf dan zakat. Yang ketiga adalah bagaimana memperkuat dan mengembangkan ekonomi syariahnya. Dan salah satu pendekatan yang ingin kita lakukan, ekonomi syariah itu kan bisa bervariasi antara yang besar, yang menengah maupun yang kecil. Nah, kita akan banyak fokus ini adalah bagaimana mengembangkan keekonomian dari pesantren. Nah, pesantren-pesantren ini selama ini juga sudah masuk juga tidak hanya masalah pendidikannya, tapi juga masalah kegiatan ekonominya. Apakah melalui kegiatan-kegiatan perdagangan, kemudian industri, bahkan juga ada yang masuk juga untuk BMT misalnya, seperti itu. Nah, kita akan kembangkan ini secara integrasi, bagaimana memperkuat kewirausahaan. Cara-cara yang dikembangkan? Ya, itu makanya ini yang kita akan ada beberapa kegiatan, misalnya temu pesantren. Berbagai pesantren yang sudah mengembangkan kewirausahaan akan menularkan, menjelaskan bagaimana mengembangkan kewirausahaan di pesantren. Demikian juga kita akan masukkan juga berbagai kegiatan keuangan inklusif. Bagaimana pengembangan UMKM, karena Bank Indonesia juga berperan di sini. Juga bagaimana kita mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sistem pembayaran, e-payment, lembaga keuangan digital dan segala macam. Jadi secara terintegrasi kita akan mengembangkan ekonomi syariahnya dengan berbagai pesantren. Kita akan ada sarasean, ada temu mengenai pesantren, kekuatan keuangan inklusif dan berbagai kegiatan, bahkan juga expo para UMKM yang mengembangkan ini, sehingga betul-betul bahwa ini adalah potensi yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Di samping kita kegiatan ekonomi besar mengenai penerbitan sukuk maupun yang lain-lain. Itu kegiatan-kegiatan yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, tidak lupa kita ingin mengembangkan juga keilmuannya, research and development-nya. Kita akan ada beberapa seminar yang terkait dengan berbagai kegiatan, apakah terkait dengan ekonomi syariahnya, tinjauan literaturnya, kemudian berbagai seminar yang terkait menjelaskan berbagai hasil riset. Ini yang kita lakukan. Sehingga 24 kegiatan yang kita kemas di dalam the first perhelatan akbar Indonesian Syariah Economy Festival ini betul-betul merupakan pandangan Bank Indonesia bahwa kita ingin menginginkan Indonesia sebagai pusat ekonomi keuangan global dan pendekatannya yang betul-betul holistik, integratif dari sisi keuangannya, dari sisi zakatnya, dari sisi ekonominya maupun dari sisi research and development. Baik. Itu yang kita kembangkan. Itu yang sedang dikembangkan, ya, Pak. Betul. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, tadi Bapak mengatakan di awal bahwa ada sejumlah kementerian dan juga lembaga pemerintahan lainnya yang dilibatkan, misalnya OJK begitu. Bagaimana sebenarnya Bank Indonesia dan OJK berbagi peran dalam pengembangan industri syariah ini? Ya, sebagaimana diketahui dengan pengalihan pengawasan mikro Brazil dari BI ke OJK, memang ini ada dua regulator. OJK fokus kepada pengaturan pengawasan mikro Brazil. Esensinya bagaimana kesehatan suatu individu bank. Bank sentral fokus kepada kebijakan yang kita sebut makro Brazil. Bagaimana kegiatan sistem perbankan secara industri, secara sistem, bahkan keuangan, itu memang stabil,
risiko sistemiknya terkendali, maupun bagaimana mobilisasi dan penyaluran dananya bermanfaat bagi ekonomi. Ini yang kita sebut makrobudensial dan mikrobudensial. Inilah yang kita juga pendekatan ini yang kita gunakan di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. OJK tentu saja akan lebih fokus bagaimana untuk penerapan kehati-hatian agar bank syariah itu betul-betul sehat per individu. Bank Indonesia akan fokus bagaimana untuk memastikan industri perbankan secara kesatuan, stabil, maupun juga kita mengembangkan kebijakan-kebijakan makrobudensial agar penyaluran dana, kegiatan pembiayaan dari perbankan syariah betul-betul bermanfaat bagi ekonomi dan mendukung kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Ini yang pendekatan ini yang kita pakai. Seperti koordinasinya berarti sangat dekat sekali begitu kita ya. Sudah ada mekanisme koordinasi baik dari level tinggi governor, deputy governor sampai kepada teknikal sudah ada. Baik, Pak, kalau kita bicara sekarang mengenai apa yang terjadi saat ini begitu ya, secara umum bahwa ekonomi sebagian besar dunia juga saat ini sedang melambat begitu. Nah, bagaimana kemudian ekonomi syariah, industri syariah, keuangan syariah ini bisa menjadi salah satu penopang pertumbuhan terutama bagi Indonesia juga yang saat ini tengah mengalami perlambatan ekonomi? Sebetulnya inilah yang krisis global yang terjadi pada tahun 2008 itu menunjukkan sebenarnya ekonomi keuangan syariah berbasis syariah itu betul-betul sebagai alternatif. Kenapa demikian? Prinsip dasar di dalam ekonomi keuangan syariah itu adalah bahwa kegiatan keuangan harus berhubungan dengan kegiatan ekonomi real. Tidak boleh ada kegiatan keuangan yang hanya memperdagangkan uang. Misalnya kalau di dalam konvensional itu sering tersebut derivatif struktur produk yang gini yang memutarkan uang saja, tidak ada kaitannya dengan ekonomi. Makanya sejak tahun 2008-2009 kegiatan keuangan ekonomi syariah justru semakin berkembang. Bahkan tidak hanya di negara-negara Islam, di negara-negara yang barat yang tidak mayoritas Islam pun semakin banyak mengembangkan. Bahwa kegiatan ekonomi keuangan syariah itu betul-betul memang lebih bermanfaat bagi ekonomi dan lebih stabil. Ini yang kita lihat gitu ya. Tantangannya tapi ke depannya apa nih yang perlu diantisipasi Pak? Bahwa melihat sekarang ini permasalahan yang tengah dihadapi juga oleh perbankan syariah di Indonesia begitu, dan adalah isu likuiditas baik rupiah maupun falas. Kurang lebih bagaimana Bank Indonesia menyikapi hal ini? Memang dari berbagai penelitian memang kelihatan pada saat suku bunga konvensional itu memang rendah. Ya. Kalau di perbankan syariah itu kan memang bagi hasilnya akan langsung merefleksikan kegiatan ekonomi. Pada saat suku bunga rendah memang kemudian mobilisasi dana maupun pembiayaan keuangan syariah akan meningkat. Pada saat-saat terakhir, pada saat suku bunga tinggi, makanya sebagian depositor dari perbankan syariah memang kemudian pindah ke konvensional. Ini fenomena yang ada. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah setidaknya 3 aspek. Satu adalah bagaimana meningkatkan kemampuan perbankan syariah di dalam pengelolaan dana dan penyaluran kredit dengan meningkatkan kapabilitas maupun manajemen mereka. Yang kedua adalah yang kita kembangkan adalah mengembangkan produk-produk keuangan syariah. Misalnya terakhir kita menerbitkan berbagai instrumen moneter syariah maupun juga sertifikat deposito syariah. Ini yang kita kembangkan sehingga itu beberapa financial deepening dari keuangan syariah menjadi penting. Hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan komunikasi maupun kepahaman dari masyarakat, pengguna perbankan maupun pelaku ekonomi. Ini 3 pendekatan ini harus kita lakukan supaya memang betul-betul ekonomi keuangan syariah itu berkembang. Baik, kita berhenti di situ dulu. Pak Peri akan kita lanjutkan sesaat lagi. The Central Bank akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
mengunjungi negeri yang menjadi sorotan berkembangnya ekonomi Islam, Malaysia, negara dengan pertumbuhan progresif yang kini menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Apa yang menjadikan sistem syariah berkembang pesat di sini? There is a lot that needs to be done to restore faith in the banking system, and indeed in terms of the morals and ethics of the banking system as well. And Islamic finance is starting to be seen as a viable alternative. Faith in Finance, Jumat pukul 6:30 sore di Bloomberg TV Indonesia. Berita bisnis, ekonomi dan program inspiratif bersama Bloomberg TV Indonesia. Pastikan Anda mengakses Twitter untuk memperoleh informasi terkini, Facebook agar lebih dekat dan memahami program kami, YouTube sebagai referensi video yang informatif, serta website bloombergindonesia.tv yang menyajikan video streaming dan video on demand. Perkaya informasi di Bloomberg TV Indonesia. Selalu ada sederet peristiwa sepanjang hari. Namun tak semua peristiwa layak jadi berita. Line Up menghadirkan peristiwa bernilai berita dengan perspektif ekonomi untuk Anda. Kami hadirkan berita-berita terpilih dari sederet peristiwa sejak pagi hingga petang. Bersama Line Up, Anda tak lagi takut ketinggalan berita. Tatap muka dengan Menteri Kabinet Kerja. Kenali lebih dekat sosok Menko Perekonomian Sofyan Jalil. Cara how this government work itu sangat memberikan harapan. Pahami strateginya, menyinergikan kerja menteri-menteri ekonomi di bawah koordinasinya. Kerja Kabinet Kerja, Kamis pukul 9 malam di Bloomberg TV Indonesia. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan The Central Bank. Pak Peri tadi, Pak Peri sempat menyebutkan bahwa ada beberapa produk syariah yang baru begitu dikembangkan. Tentunya ini juga untuk sebagai alternatif begitu dari produk-produk yang ada saat ini. Seperti misalnya term deposit falas syariah. Bagaimana perkembangannya sejauh ini dan seberapa efektif sebenarnya membantu bank syariah untuk mengelola likuiditasnya? Kalau untuk yang produk keuangan syariah kan baru kita launching. Memang belum kelihatan peningkatannya belum besar. Tapi kalau kita bicara financing keuangan syariah, tidak hanya terbatas kepada deposito syariah. Karena untuk berbagai pembiayaan ekonomi keuangan syariah itu banyak jenisnya. Yang sudah banyak berkembang sekarang adalah sukuk. Sukuk ini sudah menjadi suatu moda untuk pembiayaan kegiatan ekonomi. Tidak hanya yang kecil, tapi juga besar. Termasuk juga untuk pembiayaan kegiatan operasi fiskal. Misalnya untuk penerbitan global sukuk untuk Indonesia, yang memang dihubungkan, dikaitkan langsung untuk pembiayaan program-program pemerintah, termasuk infrastruktur, itu sudah sekitar 4,7 miliar US dollar. Indonesia adalah negara ketiga terbesar untuk penerbitan global sukuk. Dan terakhir kemarin waktu roadshow saya pun juga ikut. Bagaimana minat dari investor asing, tidak hanya di negara-negara Muslim, bahkan di negara-negara yang non-Muslim, apakah di Hong Kong, di London, itu banyak sekali minat untuk membeli sukuk yang diterbitkan oleh Indonesia. Untuk yang di dalam negeri pun juga penerbitan sukuk untuk kegiatan ekonomi, investasi itu juga sudah berkembang. Nah, ini yang terus perlu kita kembangkan sebagai alternatif financing. Produk-produk yang lain yang sedang akan dipertimbangkan untuk diluncurkan, produk-produk baru? Untuk sementara ini memang kita akan mengembangkan beberapa produk, apakah yang terkait dari certificate deposit-nya dari perbankan, apakah terkait dengan medium term note-nya, prom note-nya, yang semuanya memang mekanismenya yang biasanya dikembangkan di keuangan syariah itu melalui penerbitan sukuk. Sukuk itu banyak variasinya yang memang bisa di fit in dari berbagai kegiatan kebutuhan pembiayaan di ekonomi. Gitu. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan banyak orang juga adalah menghadapi tahun 2015 nanti, tentunya yang seperti kita ketahui akan diimplementasikan masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Bank Syariah sudah siap menghadapi MEA? Sejauh mana kesiapannya sebenarnya?
Sebetulnya kalau kita lihat di dalam persaingan ekonomi dan keuangan MEA ini, memang untuk MEA ini di sektor keuangan khususnya perbankan memang kita masih dalam proses untuk melakukan integrasi perbankan. Ada inisiatif yang kita di dalam ASEAN Banking Integration Framework, sehingga untuk MEA ini memang belum masuk atau belum mencakup bagaimana integrasi dari perbankan. Dari perbankan memang prosesnya masih panjang. Kita masih dalam proses negosiasi bagaimana berbagai asas kepentingan ekonomi Indonesia, asas-asas resiprokalitas, aspek market access maupun juga perlakuan treatment dari bank-bank dari Indonesia di berbagai negara ASEAN itu harus mendekati setidaknya, bahkan kalau kita ingin sama dengan perlakuan kita terhadap bank-bank yang mereka punya di Indonesia. Ini proses negosiasi yang masih panjang dalam kerangka ASEAN Banking Integration Framework kita. Sudah sampai di mana sekarang Pak? Terakhir kemarin kita sudah menyepakati guideline-nya yang memang melihat bahwa akan dibedakan negara-negara yang sudah mempunyai hubungan bank itu harus ditekankan asas kepentingan ekonominya, kepentingan resiprokalitas maupun market access. Nah, oleh karena itu untuk negara-negara yang sudah punya hubungan home host bank ini kita melalui diperlukan juga negosiasi. Kita masih dalam proses negosiasi dengan beberapa negara yang memang mereka sudah punya bank di Indonesia. Kalau guideline-nya sendiri sudah selesai. Proses negosiasi bilateral ini yang masih dalam proses finalisasi, sehingga memang ini dua hal ini yang harus bilateral dilakukan. Berarti akan berbeda-beda begitu treatmentnya? Tergantung negaranya. Untuk Indonesia misalnya ada setidaknya 2 negara yang banyak mempunyai bank di Indonesia, ya kita minta negara itu membuka akses bank-bank dari Indonesia untuk membuka cabang maupun membuka office di sana dengan perlakuan yang mendekati setidaknya bahkan hampir sama dengan perlakuan kita terhadap bank-bank mereka yang ada di Indonesia. Ini proses negosiasi yang terus berlanjut. Ada target tertentu begitu Pak? Kapan akan kita harapkan memang setidaknya tahun ini untuk guideline-nya sudah selesai. Negosiasi untuk yang satu negara kita sudah hampir dalam proses final. Dengan negara mana Pak? Saya mungkin tidak perlu menyebutkan negaranya, Mbak Gania mungkin bisa menebak yang memang kemungkinan bank-bank dari Indonesia untuk membuka office maupun network, bahkan berbagai kegiatan di negara itu akan semakin terbuka. Hampir perlakuan kita terhadap negara itu di Indonesia. Baiklah kalau begitu Pak Peri, sayang sekali waktunya sudah habis, tapi terima kasih sekali lagi Pak Peri telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami dalam The Central Bank. Pemirsa, demikianlah The Central Bank kali ini. Saya Kania Sutisnawinata. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.